Halo, kali ini kita mau bongkar materi keren yang Anda bagikan soal gimana internet itu mengubah, hampir semuanya ya. Kita fokus ke satu ide penting dari The 22 Immutable Laws of Branding, khususnya hukum ke-11, itu loh hukum transformasi di bagian internet branding. Siap kita bedah bareng? Siap dong. Yang seru dari bab ini tuh, internet dilihat bukan cuma alat baru, tapi benar-benar kayak kekuatan yang ngerombak ulang masyarakat sama bisnis gitu. Argumen utamanya, menurut buku ini ya, perubahan ini tuh udah bukan kalau lagi, tapi emang lagi kejadian aja gitu. Keniscayaan? Oke, coba kita lihat deh prediksi-prediksi spesifiknya. Yang pertama disebut tuh, soal matinya direktori kertas kayak Yellow Pages atau ensiklopedia tebel kayak Britannica. Kenapa bisa yakin itu ya mereka? Intinya di sini, pergeseran dari info yang statis, yang dicetak gitu aja, ke database yang dinamis. Nah, internet kan bikin kita bisa nyari info cepat banget, terus infonya selalu baru. Ini mengubah total cara orang cari info ya kan? Mulai dari bisnis cari supplier, sampai kita mungkin cari info layanan terdekat, bahkan nasib kamus tebel kayak Oxford English Dictionary versi cetak aja dipertanyakan di sini. Masuk akal banget sih. Dan ini nggak cuma soal direktori aja kan berarti, prediksi yang sama juga kayaknya buat katalog cetak ya? Betul-betul. Alasannya mirip. Apa itu? Ya, interaktivitas. Di web, Anda kan bisa langsung sortir barang, cek stok ada apa enggak, bandingin harga. Oh iya benar. Jauh lebih efisien kan dibanding kita bolak-balik halaman katalog? Penulisnya bilang brosur yang full color mahal itu juga bakal makin langka. Kenapa? Ya karena website bisa kasih info yang sama, malah lebih lengkap, biayanya lebih murah lagi. Ini soal efisiensi dan ya ekspektasi konsumen juga yang udah berubah, maunya serba instan. Jadi tren besarnya itu pindah dari yang cetak statis ke platform digital yang dinamis, interaktif gitu ya. Ini berlaku juga buat katakanlah iklan baris gitu. Tepat sekali. Sumber ini kasih contoh gimana iklan lowongan kerja, properti itu pada pindah ke web. Monster.com disebut tuh sebagai salah satu yang awal-awal di lowongan kerja. Logikanya ya sama aja, jangkauannya lebih luas, nyarinya lebih gampang buat orang, terus biayanya juga lebih oke buat pemasang iklan. Hal yang mirip juga diprediksi buat surat fisik, volumenya bakal turun drastis katanya, gara-gara e-billing, e-banking. Penulisnya bahkan sampai kasih perbandingan biaya segala ya, antara ngirim tagihan pakai pos sama transaksi elektronik. Iya, disorot banget itu penghematan biayanya, signifikan. Bukan cuma soal nyaman buat kita sebagai pengguna ya, tapi juga jauh lebih irit buat institusi kayak bank gitu. Disebutin kalau transaksi via web itu biayanya jauh lebih murah dibanding lewat ATM, apalagi kalau ke teller langsung. Nah, imbas selanjutannya apa menurut buku ini? Bisnis kirim paket kayak UPS, FedEx malah jadi booming. Oh, karena barang fisiknya tetap perlu dikirim ya? Persis. Makanya muncul juga solusi kayak smart box gitu buat nerima paket kalau kita lagi nggak di rumah. Nah, sekarang kita geser dikit ke retail. Buku ini punya pandangan yang cukup unik nih soal nasib retail online versus retail fisik. Gimana tuh? Iya. Jadi kalau buat retail online, prediksinya itu bakal jadi ya permainan harga, kasarnya perang harga lah. Mereka contohin strategi buy.com yang berani banget jual rugi biar jadi yang termurah. Terus munculnya situs-situs pembanding harga, itu kan bikin konsumen makin gampang cari deal terbaik. Oke, jadi online fokusnya harga. Terus retail fisik gimana? Kan nggak bisa ikut perang harga kayak gitu terus. Nah, itu dia poinnya. Makanya, buku ini bilang retail fisik itu harus mainnya di layanan. Mereka pakai istilah strategi TNT, Touch and Time. Touch and time, maksudnya? Touch itu ya pengalaman fisik, menyentuh, mencoba produk langsung, kayak di toko The Sharper Image atau Sephora gitu. Anda bisa coba-coba dulu kan? Itu yang nggak bisa didapat online. Oke, terus time-nya? Time itu soal ketersediaan instan. Anda datang ke toko, barangnya ada saat itu juga. Jadi nggak ada tuh cerita udah jauh-jauh datang, barangnya kosong. Ini penting buat menghindari frustrasi pelanggan. Fokusnya di kepuasan saat itu juga. Kayak layanan yang dicontohin dari Nordstrom gitu. Menarik ya strateginya. Ada prediksi lain lagi nggak yang cukup bikin kaget? Mungkin soal mesin pencari? Ada. Sempat disinggung prediksi kalau peran mesin pencari itu bisa jadi agak menurun nanti. Kenapa? Karena orang makin ke sini makin langsung ke situs merek besar yang udah dikenal. Kayak kalau mau beli buku ya langsung ke Amazon aja, nggak nyari di Google dulu.
Selain itu, layanan info via telepon juga diramal bakal kegeser sama pencarian online. Tapi penulisnya nggak cuma ngasih gambaran bagus aja kan? Pasti ada catatannya juga dong, semacam tantangan gitu. Bener banget. Ada semacam polisi tidur atau peringatan lah. Pertama, ya pelajaran dari pecahnya gelembung.com dulu. Itu ngingetin kalau profit di dunia maya itu nggak gampang. Persaingannya ketat banget soal harga. Kedua, ada potensi isu soal pajak internet di masa depan. Itu kan bisa mengubah landscape bisnis online lagi nantinya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari hukum transformasi ini, intinya apa sih? Jadi, kesimpulan utamanya yaitu tadi. Internet itu bukan sekedar media baru atau channel tambahan. Dia itu kekuatan transformatif yang fundamental banget. Mengubah cara kita, ya hampir semuanya lah. Cari info, belanja, transaksi bank, pasang iklan. Pesannya jelas banget sih menurut saya. Adaptasi itu bukan pilihan lagi, tapi keharusan. Bisnis kita sebagai individu, semua perlu mikirin ulang strategi. Sip, rangkuman yang padat banget dari materi Anda. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan lebih jauh. Buku ini kan banyak bahas gimana fungsi berubah. Direktori jadi digital, toko fisik jadi fokus ke layanan, dan seterusnya. Tapi coba deh Anda pikirkan, di luar pergeseran fungsi ini, gimana konektivitas global yang instan dan terus-menerus, ini inti dari internet kan, mungkin mengubah sifat dasar dari hal-hal kayak komunitas, atau makna keahlian itu sendiri, atau mungkin bahkan tingkat kesabaran kita sebagai manusia. Nah, itu sesuatu buat dipikirkan ya.